Ibarat fenomena gunung es, begitulah realitas peristiwa pemerkosaan atau pelaku kejahatan seksual di Provinsi Aceh. Dari data Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri Jakarta mengungkap, selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2020, 2021, dan 2022, kasus pemerkosaan mengalami tren naik di provinsi ini. Dari 61 kasus pada tahun 2020 menjadi 70 kasus tahun 2021 dan naik menjadi 135 kasus pada tahun 2022. Itu sebabnya Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengaku miris dengan realita ini. Tentu bukan tanpa sebab. Bayangkan, Provinsi Aceh yang dikenal sebagai daerah religius dan secara formal menerapkan syariat Islam justru masih menjadi provinsi tertinggi kasus perkosaan di Indonesia. Ini sungguh suatu anomali terjadi di bumi syariat bernama Aceh. Data itu sekaligus membuka cara pandang kita bahwa sebetulnya banyak hal fundamental yang sejauh ini belum bisa diselesaikan di Aceh, kritik Aulianda. Sebelumnya mengutip data kasus perkosaan yang bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, Badan Pusat Statistik BPS merilis laporan statistik kriminal tahun 2023. Faktanya, sepanjang tahun 2022, Aceh menempati posisi pertama terbanyak kasus perkosaan. Tanpa mengurangi empati dan simpati kita kepada para korban. Sebagai Muslim dan orang Aceh, data-data ini juga fakta yang sebetulnya membuat kita semua harus menanggung malu, kata Aulianda kepada modusaceh.co pada Rabu 17 Juli 2024 di Banda Aceh. Sebut Aulianda Wafisa, Aceh memiliki sistem hukum sendiri yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yaitu Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kanun ini melarang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras atau kamar, judi atau maisir, sendirian atau bersama lawan jenis yang bukan mahram atau khalwat, bermesraan di luar hubungan nikah atau iktilat, zina, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi atau kadzaf, sodomi antar lelaki, liwat, hubungan seks sesama wanita, musahaka, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini akan diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan penjara. Tapi kalau bersifat kejahatan seperti pemerkosaan yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka penerapan hukuman cambuk saja menurut Aulianda tidak cukup adil. Karena setelah menjalani hukumannya, si pelaku akan bebas pada saat itu juga. Karena itu, kata Aulia, kanun jinayat belum cukup efektif dalam menangani dan memberi perlindungan terhadap korban kasus kekerasan dan pemerkosaan di Aceh. Karena itu, masih ada celah atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Kanun jinayat mengatur 10 tindak pidana atau jarima, khusus untuk 2 tindak pidana yaitu kekerasan seksual dan pemerkosaan. Dalam kanun jinayat, bentuk hukumannya bersifat alternatif. Jika seseorang bisa dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka dia akan dijatuhi hukuman cambuk atau hukuman denda atau penjara. Jadi, salah satu di antara 3 hukuman itu. Nah, ini masalahnya, ucap Aulianda. Persoalan itu jelas Aulianda, 7 dari 10 tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Misal, judi dan minuman keras masuk kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Karena menurutnya perilaku tersebut tidak menimbulkan kerugian di pihak lain, tetapi bagi pelaku sendiri. Tapi kalau bersifat kejahatan seperti pemerkosaan yang menimbulkan kerugian di pihak lain, penerapan hukuman cambuk saja menurut kami tidak cukup adil. Karena setelah menjalani hukuman cambuk, katakanlah maksimal dijatuhi 200 kali cambuk, maka dia dianggap sudah selesai menjalani seluruh hukuman yang harus dia terima, dan dia akan bebas pada saat itu juga, jelas Aulianda. Tipikal kasus kekerasan seksual yang terjadi antara pelaku dan korban secara sosial berada pada lingkungan yang sama di Aceh. Bayangkan saja, banyak pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban, yakni tetangga, teman, dan guru. Bahkan pada beberapa kasus pelaku adalah orang tua, paman, kakek, dan sebagainya. Nah, walau berakhir dengan eksekusi hukuman cambuk dan tidak akan memakan waktu yang lama dibandingkan hukuman penjara. Setelah itu, pelaku akan kembali ke lingkungan tempat korban berada dan ini tidak baik bagi pemulihan psikologi korban. Terlebih jika korbannya adalah seorang anak. Sehingga menurut Aulianda, penerapan hukum cambuk terhadap jarima pelecehan seksual dan pemerkosaan justru tidak efektif. Secara psikologis tentu korban merasa terganggu karena trauma berkepanjangan
yang belum tentu bisa pulih dalam waktu singkat, tetapi kemudian terpicu kembali oleh pertemuannya dengan pelaku. Ketika hal ini terjadi, LBH Banda Aceh menemukan beberapa korban dan keluarganya justru harus keluar dari kampung tempat tinggalnya karena merasa tidak aman lagi berada di sana. Memang sejak tahun 2022 upaya perbaikan telah dilakukan pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif. Itu terlihat salah satunya melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang difasilitasi Komisi 1 DPRA antara pemerintah Aceh bersama unsur multi pihak seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A serta LBH Banda Aceh. Dalam RDPU tersebut semua mengakui masih ada kelemahan dalam instrumen kanun jinayat terkait kasus kekerasan seksual sehingga sepakat untuk merevisi kanun tersebut. Saat proses fasilitasi pertama, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dalam tanggapannya meminta pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyesuaikan perubahan kanun jinayat dengan 3 undang-undang nasional, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, dan Undang-Undang KUHP. Dalam draft revisi kanun jinayat kemudian diatur bahwa pemberian hukum cambuk tidak lagi sebagai alternatif hukuman penjara, melainkan bersifat akumulatif bersama dengan hukuman penjara. Dicambuk dan setelah dicambuk pelaku kekerasan seksual akan dipenjara. Selain itu juga telah diatur sebagai upaya pemenuhan hak korban seperti pemulihan fisik dan psikologis, serta restitusi yang harus dibayar pelaku kepada korban. Dalam hal pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pemerintah Aceh harus menunjuk Baitumal untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini draft revisi kanun jinayat sudah berada pada tahap fasilitasi di Kemendagri, ungkap Olianda. Karena itu LBH Banda Aceh terus mendorong pengesahan revisi kanun jinayat. Hal ini harus segera dilakukan mengingat sulit sekali bagi korban dan keluarga mencari keadilan dan perlindungan di Aceh. Stigma, energi, dan keberanian adalah beberapa hal yang menjadi hambatan para korban melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian. Padahal sejauh ini hanya proses hukum yang disediakan oleh negara untuk kasus-kasus pidana. Belum lagi stigma-stigma yang muncul belakangan dari lingkungan sosial di mana korban dan pelaku tinggal, bahwa ini dianggap sebagai aib kampung dan aib keluarga. Korban pun menjadi enggan untuk membuka kasus ini ke proses hukum, kata Olianda. Diakui Olianda sejak 2019 LBH Banda Aceh cukup intens menangani kasus pelecehan seksual dan perkosaan. Selain mekanisme jemput bola, LBH Banda Aceh juga menerima pengaduan langsung dari korban atau keluarga korban. Jasa layanan bantuan hukum diberikan secara gratis tanpa biaya apapun dalam konteks penanganan kasus, terutama kasus kekerasan seksual. Kebijakan LBH jelas bahwa kita tidak akan pernah melakukan pembelaan terhadap orang yang diduga melakukan kekerasan seksual. Itu satu standing point kita. Sebaliknya, orang yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual akan menjadi kasus prioritas kita, tegas Olianda. LBH Banda Aceh memberi dukungan kepada para korban kekerasan seksual mulai dari proses pendampingan menuju ke kepolisian hingga proses persidangan. Saat korban membutuhkan penguatan psikologi, maka LBH menggunakan mekanisme rujukan ke DP3A. Selain itu juga bekerja sama dengan psikolog yang bisa memberikan penguatan bersifat pro bono untuk klien-klien atau korban kekerasan seksual dalam konteks penguatan dan pemulihan. Saat ini di Mahkamah Syariah Sigli sedang berlangsung sidang kekerasan seksual. Ada tim LBH juga di sana. Jadi kita melayani kasus seperti ini di seluruh Aceh sedapat mungkin kita jemput bola, jelas Olianda. Dia mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan collecting data dan informasi putusan pengadilan di seluruh Mahkamah Syariah Aceh terkait tindak pidana kekerasan seksual, baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Namun lanjut Olianda, data tersebut tidak mewakili praktik kekerasan seksual yang terjadi di Aceh. Sebab, sebelum merujuk pada data putusan pengadilan, LBH Banda Aceh terlebih dahulu merujuk data yang dikeluarkan DP3A yang ternyata memiliki angka yang jauh lebih tinggi. Olianda menambahkan kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, terlebih lagi data kasus yang tercatat di DP3A belum tentu diproses secara hukum. Jadi memang ada margin antara data DP3A dengan putusan pengadilan, plus juga ada margin dengan data yang dirilis Polri terkait hal itu. Tapi pada dasarnya memang dalam 5 tahun terakhir ini angka yang cukup tinggi. Ada ratusan kasus baik terhadap perempuan maupun anak, ungkap Olianda. Korban anak dalam beberapa kasus yang ditangani LBH Banda Aceh tidak hanya anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga banyak yang menjadi korban kekerasan seksual di Aceh. Karena itu Olianda berharap semua pihak, terutama pemerintah Aceh dan pemerintah pusat sedapat mungkin berupaya mempercepat proses pengundangan revisi kanun jinayat agar keadilan, bentuk-bentuk hukuman, dan upaya pemulihan bagi korban secara komprehensif bisa segera dilakukan.
Walaupun untuk menghilangkan semua peristiwa hukum kekerasan seksual rasanya mustahil, tapi setidaknya dengan instrumen hukum yang lebih baik tentu bisa menekan angkanya. Minimal bisa kita kurangi pelan-pelan sampai ada perubahan perilaku dan budaya sosial masyarakat Aceh ke depan. Begitu harap Aulianda Wafisa, Direktur LBH Banda Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.